Salam bahagia untuk kita semua, terutama saudara-saudari yang menonton channel kami pada saat ini, dan secara khusus kaula muda yang akan menyaksikan video sederhana pada kali ini. Kembali lagi dengan saya Mardimpu Sihombing di channel YouTube saya, dan kesempatan di kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada khususnya kaula muda mengenai hidup membiara. Karena beberapa hari yang lalu ada beberapa kaula muda bertanya kepada saya, hidup membiara itu bang seperti apa? Kemudian kaul kekal itu seperti apa? Apa bedanya suster dan apa bedanya pastor? Begitu banyak kaula muda. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman saya kaula muda, kali ini dan kesempatan ini saya sudah bersama dengan Suster Egidia Sitanggang. Selamat datang suster, salam sehat gitu ya. Iya, sebelumnya sebelum kita lanjut, Suster Egidia boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada audiens. Oh ya, terima kasih. Nama saya Suster Maria Egidia Sitanggang, SFD. Jadi saya kongregasi Suster Fransiskus Dina. Itu saja, terima kasih. Iya, teman-teman semua, kaula muda secara khusus, jadi Suster Maria Egidia Sitanggang SFD ini merupakan salah satu suster yang berasal dari kongregasi SFD, di mana Suster Egidia sekarang sedang bertugas di Medan dan komunitasnya berada di Jalan Pemuda ya Suster ya, begitu. Nah, sebelumnya Suster, sebelum saya bertanya-tanya mengenai pertanyaan kaula muda nih kepada kaum biarawan-biarawati. Awalnya mereka menganggap bahwa saya ini adalah seorang frater atau bruder gitu ya. Mungkin karena saya pernah posting satu foto yang saya pakai kalung tau ya gitu ya Suster. Jadi banyak yang DM saya, frater, bruder, pastor gitu ya. Maaf saya bukan frater, bukan bruder dan sejenisnya begitu ya Suster. Saya sama dengan kalian yaitu seorang kaum awam. Dan pada saat itu juga mereka sempat bertanya nih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan membiara. Dan yang lebih tepatnya saya rasa Suster Egidia bisa menjawab dan mewakili jawaban untuk pertanyaan kaula muda. Tapi sebelumnya bolehkah Suster Egidia sedikit bercerita mengenai SFD terlebih dahulu ya? Sedikit. Oke, terima kasih Pak Mardimpu. Mungkin suatu waktu nanti menjadi ayah seorang frater atau pastor. Begitu ya? Harapannya demikian. Amin ya. Ya. Itu yang baik-baik. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa saya kongregasi SFD, Suster Fransiskus Dina. Jadi SFD ini asal muasalnya berasal dari kota Dongen di Belanda. Tetapi sekarang sudah mandiri karena sudah besar SFD di Indonesia. Ada di 3 pulau di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga di Kalimantan sudah tersebar di beberapa provinsi juga di Medan atau di Sumatera Utara, bahkan sampai juga ke Aceh. Jadi kongregasi SFD ini pusatnya kalau di Indonesia itu di Yogyakarta, di Jalan Ganesa. Ya. Ya, tapi memang lebih banyak berkarya di luar Pulau Jawa, apalagi di Medan itu di Kabanjahe, Brastagi, itu banyak karya kita mengelola karya pendidikan, kesehatan, dan juga di Tangerang ada karya sosial di sana mendampingi kaum buruh, juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Itu kita lebih banyak menggeluti di bidang pendidikan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan karya sosial juga dan kesehatan dan berbagai karya yang diikuti atau SFD terlibat di dalamnya. Wow, luar biasa ya Suster Egidia ya. Ternyata awalnya kongregasi SFD itu Suster Fransiskanis Dongen gitu ya. Berarti berasal dari benua Eropa ya. Luar biasa di Dongen, Belanda. Dan ternyata kongregasi SFD itu karyanya bisa kita lihat dalam bidang pendidikan, kemudian kesehatan dan juga sosial. Luar biasa. Dan tadi sudah dikatakan Suster Egidia bahwasanya pusatnya di Indonesia itu di Yogyakarta. Saya sudah pernah ke sana Suster. Baru sekali memang, tetapi ada beberapa komunitas-komunitas di sana. Saya berkunjung pada waktu itu.
Jalan Ganesha dan Jalan Raja Walia kalau saya tidak salah ya. Nah, kemudian Suster, begitu tadi secara singkat Suster Egidia sudah memperkenalkan SFD itu seperti apa begitu ya. Nah, kemudian Suster, sesuai dengan pertanyaan para kaula muda nih Suster, mereka bertanya ya, dan saya juga mungkin termasuk bagian dari mereka. Suster Egidia, kira-kira apa hal yang melatar belakangi atau hal yang memotivasi sehingga Suster Egidia itu mau menjadi seorang biarawati atau menjadi seorang suster? Apakah memang Suster Egidia dari sejak kecil, sejak dini sudah bercita-cita jadi seorang suster? Kira-kira bisa dijelaskan Suster? Oh ya, terima kasih. Kalau saya memang sejak kecil saya sangat berkeinginan menjadi seorang suster atau biarawati. Itu sangat berpengaruh karena ibu saya dulu dididik oleh para suster OSF di Padang Sidempuan, masuk asrama di sana. Nah, sehingga ibu saya sering sekali cerita tentang kehidupan para suster dan saya sangat tertarik. Maka sejak kecil kalau ditanya cita-citamu apa, Dek? Saya selalu bilang saya mau menjadi seorang suster. Nah, jadi dalam perjalanan waktu keinginan itu sangat menggebu-gebu. Tapi masa remaja, apalagi ketika masa SMP sudah mulai tahu pacaran, itu sempat agak malu mengakui kepada teman, atau malulah karena sudah mulai punya pacar, sehingga ketika ditanya orang ya saya mengatakan cita-cita yang lain, tapi sesungguhnya perasaan itu ada. Tapi berjalan waktu, ketika SMA saya di asrama di Dolok Sanggul, dekat dengan para pastor SPD, suster-suster yang ada di sana. Di situ timbul lagi keinginan itu dan semakin berani mengakui. Maka pada akhirnya setelah tamat SMA saya memutuskan untuk masuk jadi suster. Luar biasa ya Suster ya, ternyata memang Suster Egidia sudah punya keinginan yang mendalam sejak kecil begitu ya Suster. Tapi ngomong-ngomong nih Suster, dari penjelasan Suster tadi gitu ya, dari curhatnya Suster, berarti punya mantan pacar lah ya Suster ya. Ada berapa mantan pacar Suster Egidia? Berapa ya? Kita hitung dulu. Sepertinya 4. Wow, tapi dikurang 3 loh. Kurang 3, berarti tinggal 1. Hanya 1. Berarti Suster Egidia juga ternyata punya mantan pacar nih, kaula muda gitu ya. Jadi itu manusiawi ya Suster ya. Meskipun, tetapi sebelum menjadi seorang suster, mengalami masa remaja sama seperti masa remaja kaula muda, kira-kira gitu ya Suster. Just intermezzo. Nah, kemudian Suster, tadi saya perhatikan bahwa orang tua berada di lingkungan Suster OSF gitu ya, dididik tadi ya Suster katakan. Nah, kemudian di Dolok Sanggul, kabupaten saya nih, di Humbang Hasembutan, saya orang Lintong Nihuta Suster gitu ya. Suster Egidia tadi dekat dengan pastor SPD tadi ya. Nah, kemudian kok bisa ceritanya jadi Suster SFD, kenapa tidak OSF? Gak apa-apa ya Suster? Iya. Jadi memang macam-macam ya cara Tuhan untuk memanggil seseorang. Mungkin ini Suster Egidia cocoknya di SFD gitu. Oke, Suster. Jadi sebenarnya saya kenal memang di paroki saya OSF. Iya. Tapi saya sekolah di Dolok Sanggul, di sana Suster KSFL. Lalu saya dekat dengan para pastor SPD. Pastor SPD mengarahkan saya ke Jogja. Ke kongregasi CB waktu itu. Lalu saya dikirim ke CB 2 minggu di sana, namanya baru pernah jauh. Saya belum kerasa. Iya, saya tidak kerasan dan budaya sangat berbeda gitu. Jadi saya nangis. Keinginan jadi suster tetap, tetapi maunya jangan terlalu jauh begini. Akhirnya saya pulang ke Sumatera, hanya 2 minggu di Jogja. Lalu saya ketemu dengan SFD dan akhirnya saya di SFD. Ternyata luar biasa perjalanan Suster Egidia sampai masuk menjadi SFD, dan ternyata panggilannya adalah di SFD. Dan kita juga melihat bahwasanya seorang Suster Egidia itu ceria, luar biasa. Suster ini juga bisa mencipta banyak lagu, banyak karya-karyanya. Bisa bernyanyi, bisa main gitar dan main piano gitu ya, Suster ya, keyboard ya. Alat musik lainnya juga. Nanti mungkin di akhir bincang-bincang kita ini Suster Egidia akan mempersembahkan satu lagu yang manis ya. Oke, terima kasih Suster. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada saya begini Suster, tolong ditanyakan nih, kok bisa ya
setahu saya mengenal suster dari kampung saya begitu ya. Nama awalnya adalah namanya Dina, tapi kok bisa namanya berubah menjadi Maria? Kira-kira kok tidak nama dari lahir dibawa? Kira-kira bisa nggak dijelaskan suster kepada kaula muda? Oh iya, kan murid Yesus juga kan ada yang ganti nama kan? Benar. Iya. Jadi dari Saulus menjadi Paulus, contohnya itu. Jadi harapannya dengan kita memilih nama itu, kita juga menghidupi semangat hidupnya. Biasanya kan nama-nama itu dari nama-nama para malaikat atau santo-santa yang sudah diakui oleh gereja menjadi orang kudus atau orang suci. Jadi misalnya ada yang mengambil Mother Teresa supaya hidupnya seperti itu. Saya misalnya dari Santo Egidius. Jadi Egidius itu adalah seorang pendoa yang rendah hati, tidak terlalu pintar, tetapi dia bersahabat dan pendoa, bersahaja hidupnya. Maka saya memilih nama itu karena saya perempuan, maka menjadi Egidia. Oh, Ya, harapannya supaya sesuai dengan hidupnya semangat sesuai dengan hidup. oh ya benar. Iya. Ternyata itu filosofinya ya, Iya. itu maknanya kenapa nama bisa diganti, dan bisa saja saya rasa tidak diganti ya suster ya. Boleh, Boleh ya. Nah, tidak semua. Jadi ada yang tetap memakai nama sendiri, mungkin namanya sudah ada maknanya dan dia sangat senang dengan itu, atau sudah sebelumnya namanya sudah dari nama para kudus juga. Iya, jadi tidak. Misalnya namanya sudah Maria, jadi tidak perlu lagi diganti nama susternya gitu ya suster. Oh ya, ya terima kasih suster Egidia. Nah selanjutnya suster, itu tadi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bisa nggak suster Egidia jelaskan secara ringkas atau secara sederhana saja suka dan duka menjadi seorang biarawati ataupun menjadi seorang suster gitu? Oke, terima kasih Pak Mardimpu. Saya akan menjelaskan yang sukanya dulu. Iya. Tentu lebih banyak yang suka, buktinya saya masih bertahan di biara sampai sekarang. Iya, iya. Menurut saya banyak sekali pengalaman yang indah atau yang suka dalam hidup membiara. Sebagai contoh, saya kan orang kampung. Sama suster, orang kampung tetapi tidak kampungan gitu. Iya betul, boleh orang kampung tapi jangan kampungan. Pola pikir harus internasional Iya, gitu ya, mendunia gitu ya Iya. suster ya. Tapi mungkin kalau saya tidak menjadi seorang suster, ya paling seperti teman yang biasa. Iya. Yang seperti kami dulu ada 4 akrab ya, ada yang 3 menjadi PNS ya, berkeluarga ya sudah sebatas itu ya. Tetapi menurut saya beruntung banyak hal begitu ya. Saya sekolah juga ya. Kemudian bakat-bakat yang lain juga bisa saya kembangkan gitu ya. ya. Lalu kenalan lebih banyak. Benar. Ya. 2 tahun terakhir ini saya di Medan, sebelumnya di Jawa, mungkin nanti atau tahun depan dia Kalimantan, itu kan tambah kenalan. Iya benar-benar. Lalu misalnya kalau dulu saya bisa menyanyi, ya tapi kan setelah di biara semakin tahu cara gitu bernyanyi yang benar. Dan sudah usianya sudah begini, sebenarnya kalau di luar kan sudah dibilang tua, tapi kan tetap kalau awet muda gitu ya. jadi masih bisa bernyanyi. Iya. Usia boleh aja semakin bertambah, tetapi bakat juga semakin bertambah gitu ya suster ya. Jadi banyak sukanya menurut saya. Kalau tantangannya itu atau yang duka, memang tidak selalu bisa misalnya bersama dengan keluarga, walaupun dalam tanda petik kalau kita menikah juga kan belum tentu selalu bersama keluarga itu. Bahkan ketika orang tua saya sakit, ayah saya, ketika itu saya lihat siapa yang duluan tiba melihat ayah saya atau adik saya yang sudah menikah, ternyata saya duluan gitu. Maksudnya lebih ada waktu dan kongregasi memberi waktu untuk itu. Hanya mungkin tantangan-tantangan kecil, misalnya dalam hidup bersama. Kalau yang suami istri kan dia kan memilih sendiri istrinya atau suaminya, proses pacaran dulu. Kalau kami kan tidak memilih, jadi kami berkumpul di satu komunitas karena iman dan panggilan. Jadi belum kenal, misalnya disitulah kita diproses bagaimana menerima perbedaan-perbedaan begitu. Kadang memang jatuh bangun atau tidak selalu enak, tetapi
sesuai dengan pengalaman saya bersama rahmat Tuhan tentu Iya, bisa benar. dilewati juga. Ya, Itu. luar biasa Sister ya, suka dan dukanya gitu Iya. ya. Mulai dari awal tadi sampai akhir, saya rasa saya saja juga merasa tersentuh gitu Sister ya. Dan semoga juga kami kaum awam boleh dikatakan bisa lebih peduli kepada orang lain sama seperti yang Suster lakukan tadi. Nah, ngomong-ngomong nih Suster, berarti Suster termasuk salah satu suster kekinian juga ya kalau dari yang Suster jelaskan ya gitu kan. Dan teman-teman juga merasa bahwasanya kita sangat senang dengan suster yang punya banyak bakat dan memang bisa juga kekinian yang dalam artian kekinian tetapi tetap pada panggilannya sebagai seorang suster. Nah, ini Suster Egidia ada nih dari kaula muda yang bertanya mengenai suster, pastor atau bruder serta frater gokil gitu ya. Gokil dalam arti banyak hal sebenarnya kalau kita artikan gitu ya Suster ya. Dan juga di sini mereka bertanya bagaimana tanggapan seorang suster sendiri. Apakah suster senang kalau misalnya ada suster yang dipanggil suster gokil? Misalnya saya panggil Suster Egidia nih, suster gokil mau kemana? Bagaimana tanggapan suster mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih. Saya secara pribadi memandang positif. Iya. Ya. Kenapa? Karena kita hidup di zaman ini. Iya. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan juga pelayanan kita sesuai dengan tuntutan zaman. Iya. Seperti ini sekarang HP Iya. mau tidak mau para suster dulu nggak boleh. Iya. Tetapi sekarang tuntutan zaman harus. Walaupun ada segi positif dan negatifnya. Ya. Negatifnya saya bisa menyalahgunakan, misalnya menghubungi mantan, Ya. bisa saja. Tetapi tentunya bukan itu tujuannya, bahwa ini juga bisa dipakai menjadi hal yang positif. Seperti sekarang saya dipercayakan oleh kongregasi ikut dalam bagian promosi panggilan, dan ternyata media sosial itu sangat berguna. Dampak Iya, yang luar biasa ya Suster, iya, yang baik, sangat bagus. membantu kami. Iya. Walaupun dalam situasi pandemik ini, ya puji Tuhan karena kita tetap bisa menghubungi. Jadi sekarang sudah ada 18 kaum muda atau aspiran Iya, calon benar. suster. Itu Calon suatu suster. rahmat yang Rahmat luar Tuhan ya. biasa, tidak lepas dari sarana-sarana ini. Iya, Maka saya memandang segi positif kalau ada suster pastor yang gokil itu. Kalau sejauh itu mewartakan sesuatu yang positif, saya sangat No mendukung. problem gitu ya Iya. Suster, ya benar. Dan saya juga sangat setuju dengan pendapat Suster Egidia ya. Sepanjang IT ataupun teknologi atau smartphone ini ya kita manfaatkan untuk hal yang positif, saya rasa itu sah-sah aja. Mau Anda kaum awam sama seperti saya atau kaum berkaul seperti suster, pastor, bruder, frater, as far as positif, gunakan dan manfaatkanlah teknologi untuk hal yang baik. Jadi itu tidak jadi masalah ataupun problem ke depan gitu ya. Karena tanpa teknologi kita tidak jadi apa-apa. Tetapi sebagai manusia yang beretika, sebagai seorang individu yang mempunyai attitude yang bagus, silakan manfaatkan IT untuk kebaikan. Ya, itu salah satu pesan juga untuk kaula muda ya, Sister ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, Sister, dalam bincang-bincang singkat kita dari kaula muda juga. Bukan pertanyaan, mereka meminta apa pesan Suster kepada para remaja, terutama kaum wanita ya Suster ya, yang masih remaja, supaya mereka tidak takut untuk menjadi seorang suster ataupun biarawan-biarawati, Suster. Oke, terima kasih kepada kaum muda, muda-mudi boleh, kalau laki-laki mungkin menjadi pastor atau bruder. Untuk kaum perempuan menjadi suster. Jadi pesan suster nih, Suster Egidia SFD, kalau ada adik-adik kami yang berkeinginan menjadi biarawati atau menjadi suster, jangan takut. Menjadi suster itu sangat indah dan membahagiakan. Soal suka duka, di mana sih tidak ada? Pasti ada, tetapi bersama rahmat Tuhan kita pasti dikuatkan. Itu saja pesan saya. Ya, luar biasa untuk Suster Egidia ya. Jadi bagi remaja, wanita khususnya ya, yang mau jadi suster jangan takut seperti yang Suster Egidia katakan tadi ya.
Kalau mau bergabung menjadi seorang suster, silakan hubungi Suster Egidia gitu. Tapi kalau mau dididik di SMA, silakan hubungi saya. Saya seorang guru begitu ya. Dan terima kasih untuk Suster Egidia untuk bincang-bincang singkat kita, sangat bermanfaat, Suster. Semoga bincang-bincang kita yang singkat ini bisa menjawab perwakilan dari berbagai pertanyaan yang sudah diberikan kaula muda. Dan satu quotes terakhir ini sangat terkenal mungkin ya, Suster ya. Sangat terkenal di belahan dunia. Seorang Mother Teresa. Kita harus belajar banyak dari seorang Mother Teresa karena beliau memberikan dampak yang begitu besar bagi dunia, bukan hanya bagi orang per orang tetapi bagi dunia. Quotes terakhir yang bisa saya sampaikan dan juga Suster Egidia sampaikan adalah do small things with great love. Do small things with great love. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar sehingga memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Dan untuk menutup bincang-bincang singkat kita, Suster Egidia akan menyanyikan sebuah lagu manis untuk para kaula muda. Selamat mendengarkan. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam